Januari. Sebentar lagi kita akan masuk bulan yang kedua, saudara, di tahun yang baru, tahun 2024. Minggu depan kita sama-sama akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus ya, melalui perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan hati saudara. Baik, saudara, di bulan Januari ini tema kita adalah Becoming a New Person. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan dengan judul Living in God's Plan atau hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita buka bersama kitab Yeremia pasal 29. Saya akan membaca ayat 4, saudara 5, demikian kita saling bergantian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana di Babel kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, tadi di ayat 4 dijelaskan bahwa teks ini, saudara ya, merupakan surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang yang dibuang di Babel, yaitu orang-orang Yehuda, saudara ya, suku Yehuda yang dibuang di Babel. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa mereka dibuang di Babel? Karena mereka memberontak kepada Tuhan, mereka menyembah berhala. Mereka tidak mau mendengar berita pertobatan yang disampaikan oleh para nabi. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati. Mereka begitu berdosa kepada Allah, itu sebabnya Allah mendisiplin umatnya, Yehuda, ya, suku Israel bagian selatan. Jadi kita tahu setelah Salomo meninggal itu, Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel utara namanya Israel, Israel selatan namanya Yehuda. Nah, ini surat ini ditujukan kepada bangsa Yehuda, Israel selatan, yang waktu itu mengalami pembuangan di Babel, saudara. Dan mereka kehilangan 3 hal penting dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka kehilangan ibu kota tercinta, yaitu kota Yerusalem, yang di zaman Daud begitu membanggakan, begitu termasyur. Tapi pada waktu surat ini ditulis, saudara, kota Yerusalem sudah runtuh oleh tentara Babel. Kemudian yang kedua, mereka kehilangan Bait Allah, saudara. Bait Allah itu merupakan simbol identitas mereka sebagai umat Allah, ya, begitu berharga, begitu membanggakan, tapi pada saat kitab ini ditulis, Bait Allah pun telah diruntuhkan oleh tentara Babel. Dan yang ketiga, mereka kehilangan tanah air mereka yang tercinta, yaitu tanah perjanjian. Sudah tahu, tanah perjanjian diperoleh dengan begitu penuh perjuangan, begitu ya. Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan Mesir, 40 tahun mereka di padang gurun, mereka harus berperang dan akhirnya mereka masuk tanah perjanjian. Tapi pada saat itu mereka kehilangan juga tanah perjanjian karena mereka direlokasi dari Yerusalem dipindahkan ke Babel, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan saat itu kondisi bangsa Yehuda
Ketika surat ini ditulis, saudara, mereka sedang kehilangan identitas diri sebagai umat Allah. Mereka sedang dalam kondisi yang terpuruk. Mereka tidak bisa melihat masa depan sama sekali dalam hidup mereka. Mereka kehilangan pengharapan. Dan di tengah kondisi seperti itu, Tuhan memberikan janji di ayat 11 yang sangat terkenal. Dan saya pikir mungkin saudara juga sudah hafal ayat ini, saudara ya, karena sangat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan, saudara. Ini adalah janji Tuhan kepada orang-orang Israel, Yehuda yang waktu itu berada di Babel. Dan kita semua tahu sejarah mencatat bahwa janji Tuhan di ayat 11 ini betul-betul digenapi. Setelah 70 tahun mereka ada di pembuangan, saudara, di Babel, Tuhan membebaskan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem, saudara ya, melalui Raja Media Persia yang waktu itu mengalahkan Babel. Lalu Raja Media Persia yang bernama Kores mengizinkan orang-orang Yehuda untuk kembali lagi ke kota Yerusalem. Lalu mereka membangun lagi kota Yerusalem dan bait Allah yang telah runtuh. Artinya apa yang dijanjikan Tuhan ini digenapi, saudara ya. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh menggenapi hari depan penuh pengharapan yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Nah, hari ini saya mau bawa saudara untuk melihat tuntunan Tuhan. Jadi selama mereka ada di pembuangan, Tuhan itu kasih 3 tuntunan. Bagaimana hidup dalam rancangan Tuhan sambil menunggu hari depan penuh pengharapan yang akan terrealisasi dalam hidup mereka, saudara. Nah, saya mau kita belajar 3 tuntunan Tuhan mengenai living in God's plan. Hidup dalam rancangan Tuhan berdasarkan teks Yeremia pasal 29 ini, saudara. Ada 3 makna dari hidup dalam rancangan Tuhan. Yang pertama yang bisa kita pelajari, yang saya dapat, saudara ya, yaitu hidup sebagai pemenang. Katakan hidup sebagai pemenang. 2, 3. Hidup sebagai pemenang. Saya bacakan sekali lagi ayat 5 dan 6. Tuhan berfirman, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ya, beranak cucu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, saudara dikasih Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan itu artinya saudara dan saya hidup sebagai pemenang. Bilang sama kanan kiri, hidup sebagai pemenang. Amin. Nah, saudara, sekali lagi saya ulang, saudara, waktu itu orang-orang Yehuda itu sedang ada di Babel dan mereka itu sedang jadi tawanan. Mereka itu sedang jadi budak, saudara. Tetapi yang menarik buat saya adalah Tuhan itu berfirman kepada mereka, hai umatku, aku janji nih, aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tapi sambil kalian nunggu janjiku ini digenapi, aku mau kamu mendirikan rumah untuk kamu diami. Aku mau kamu membuat kebun supaya kamu menikmati hasilnya. Aku mau kalian menikahlah, ya, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah Babel dengan umat Allah, kira-kira gitu. Ya saudara ya, menurut saya ini sesuatu yang menarik, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini kepada orang-orang Yehuda waktu itu, saudara? Saya lihat Tuhan mau mereka umat Allah tidak hidup dalam keputusasaan. Katakan amin. Bilang kanan kiri, Tuhan mau kamu hidup dalam kemenangan. Amin. Tuhan tidak mau kita hidup dalam keputusasaan. Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan. Amin. Tuhan mau kita menikmati hidup, saudara ya. Jadi waktu itu orang-orang Yehuda sedang dalam kondisi yang putus asa. Mereka kondisinya gelap, saudara ya. Mereka mungkin bersungut-sungut, mereka mungkin kecewa, ya, mereka komplain dan lain sebagainya. Dan Tuhan berfirman kepada mereka, no, mari nikmati hidup kamu. Walaupun kamu ada di Babel, aku perintahkan kamu mendirikan rumah, tinggallah di rumah itu. Aku perintahkan kamu membuat kebun, nikmatilah hasilnya, dan aku perintahkan kamu untuk menikah. Menikahlah, ya, beranak cuculah, bertambah banyaklah, jangan berkurang, kata Tuhan, saudara. Saya menangkap ini sebuah prinsip bahwa Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan, hidup sebagai pemenang. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama Edwin Louis Cole berkata begini, pemenang bukan mereka yang tidak pernah kalah atau gagal, tapi pemenang adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Saya ulangi, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal atau kalah. Mereka itu sedang gagal dan kalah, saudara. Orang-orang Yehuda itu gagal, kalah. Mereka itu dijadikan budak sama orang Babel. Kalah, gagal, saudara. Kehilangan Yerusalem, kehilangan bait Allah, kehilangan tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tetap mau mereka jadi pemenang. Karena pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal atau kalah. Tapi pemenang adalah mereka yang tidak pernah menyerah. Amin, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau mereka tetap berkarya meskipun di pembuangan. Berkarya, jangan pasif.
harus tetap aktif, responsif, tidak boleh menyerah dalam keadaan yang sedang dialami. Dan saya percaya firman ini bukan hanya untuk orang-orang Yehuda pada waktu itu, tapi firman ini juga ditujukan untuk saudara dan saya karena kita juga adalah umat Allah di dalam Kristus. Amin. Tuhan mau sementara kita hidup di tengah dunia yang sementara ini, kira-kira mirip sama pembuangan di Babel kan 70 tahun. Kita kira-kira umur kita kalau sudah baca Alkitab, saudara Musa tulis umur manusia tuh kira-kira ya 70, kalau kuat 80. Tapi sekarang banyak yang diskon-diskon yang 60, 50 juga udah pada check out saudara ya. Kita nggak tahu lah umur kita berapa lama ada di dunia yang sementara ini. Tapi walaupun kita hidup di dunia yang sementara, Tuhan mau kita hidup sebagai pemenang. Amin. Jangan hidup dalam keputusasaan. Meskipun mungkin keadaan saudara mirip dengan orang-orang Yehuda pada waktu itu. Saudara sedang dalam kondisi yang terpuruk. Saudara sedang dalam kondisi yang sedih, kecewa ya, mungkin. Tapi hari ini firman Tuhan dilepaskan untuk kita semua. Karena ada sebuah quotes yang bagus berkata begini, Tuhan ingin kita hidup di atas keadaan kita, bukan di bawahnya. Saya suka kata mengatasi. Mengatasi itu artinya berada di atas. Saudara, Tuhan mau kita itu berada di atas persoalan, berada di atas kesulitan, berada di atas penderitaan. Kita memang akan mengalami evil, pain and suffering karena kita sudah hidup di tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Kita alami evil, kita alami pain, kita alami suffering. Tapi di dalam Tuhan kita harus berada di atas karena kita punya roh yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Roh Kudus berdiam dalam diri saudara dan roh pemenang itulah yang membangkitkan Yesus dari kematian dan kuasa kebangkitan itu pun kita miliki. Kita punya Tuhan yang besar. Nanti kita akan nyanyi setelah khotbah. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin saudara. Ini ada sebuah quotes yang bagus berkata begini, dalam keadaan apapun kasih Tuhan merangkul kita. Kekuatan Tuhan melindungi kita. Hadirat Tuhan menyertai kita. Amin. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Katakan saudara, terjadi dalam hidupku. Saudara harus sering nyanyi lagu itu saudara. Anugerah Tuhan jadi perisaiku. Anugerah Tuhan mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah Tuhan untuk seumur hidupku. Terjadilah dalam hidupku. Amin saudara. Nah saudara, kita harus terus mengaktifkan pengharapan ini saudara. Karena hati-hati dengan dua musuh pengharapan. Ada dua hal yang membunuh jiwa manusia, yang membuat manusia tidak mau berharap kepada Tuhan. Yang membuat manusia tidak mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya pernah khotbahkan ini. Yang pertama adalah kesombongan. Dan yang kedua adalah keputusasaan. Ini adalah dua hal yang perlu kita waspadai saudara ya. Yang pertama kesombongan. Kesombongan ini membuat orang tidak mau percaya Tuhan. Karena mereka berpikir tanpa Tuhan mereka bisa hidup enak. Tanpa Tuhan mereka bisa hidup nyaman. Tanpa Tuhan mereka bisa hidup kaya raya. Ya, mereka bisa sukses, berprestasi, bisa hidup makmur tanpa harus percaya Tuhan. Dan hari-hari ini kita sedang hidup di negara yang sedang mempraktekkan paradigma ini. Mereka berpikir tanpa Tuhan mereka bisa kaya, mereka bisa maju. Itu sebabnya angka orang-orang ateis di negara ini semakin bertambah. Dan kita harus terus berdoa buat negara-negara maju, bukan hanya Korea ya. Tapi di negara-negara maju di seluruh dunia. Kesombongan itu udah jadi spirit saudara orang-orang yang sekarang ini saudara ada. Dan itu yang membuat mereka gak mau percaya Tuhan, gak mau berharap sama Tuhan. Dan yang kedua adalah keputusasaan yang dialami bangsa Yehuda. Dan mungkin hari ini juga saudara sedang alami. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa sudah tidak ada pengharapan. Mereka mengurung diri mereka dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Ya. Mereka tidak mau menarik perhatian mereka kepada Tuhan, memberi perhatian kepada Tuhan. Jadi orang sombong dan orang putus asa itu sama-sama menjauh dari Tuhan. Orang sombong dan orang putus asa itu sama-sama meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena keduanya tidak mau memberikan perhatian kepada Tuhan. Kedua-duanya tidak mau memberikan fokus
hidup mereka kepada Tuhan. Mereka hanya terfokus kepada diri sendiri. Orang sombong dan orang putus asa itu adalah orang yang self-centered. Mereka hanya mau fokus sama diri sendiri. Saya pernah kasih ilustrasi ya, seperti anak lagi main gadget dan selalu fokusnya sama gadgetnya dan dia nggak mau memberi perhatian kepada orang tuanya yang ada di dekatnya. Padahal orang tuanya ada di dekatnya tapi dia nggak pernah mau perhatikan, nggak pernah mau lihat. Dia fokus terus sama gadgetnya. Itulah orang sombong dan putus asa. Tuhan selalu ada di dekat kita, tapi kita yang terus menjauh dan meninggalkan dan terus fokus pada diri kita sendiri. Hati-hati, orang sombong dan orang putus asa adalah orang yang fokusnya hanya kepada diri sendiri. Saya berdoa supaya kita boleh mengalihkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin. Biar sepanjang tahun 2024 ini kita boleh mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena anugerahnya, pertolongannya, hadiratnya, kasih dan kekuatannya selalu menyertai hidup kita. Nah saudara, yang kedua prinsip yang bisa kita pelajari saudara ya dari teks Yeremia pasal 29 adalah prinsip hidup menjadi berkat. Katakan hidup menjadi berkat, 2, 3. Hidup menjadi berkat. Apa sih artinya hidup dalam rancangan Tuhan? Hidup dalam rancangan Tuhan artinya sudah hidup sebagai pemenang. Pemenang adalah mereka yang tidak pernah menyerah karena mata mereka tertuju kepada Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam rancangan Tuhan adalah hidup menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Kemarin Evan sharing tentang kesempatan di doa pelayan, bagus banget saudara ya. Saya mau diulang lagi sharingnya Evan nanti ya sebelum enggak lah ya, kita nggak tahu Evan akan stay atau akan nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi tadi kemarin itu sharingnya bagus sekali tentang kesempatan ya, dan saya pengen itu nanti diulang lagi nanti ya di mimbar ini saudara. Evan boleh share tentang hal itu ya. Kemarin soalnya yang datang cuma 5 orang, sedikit sekali saudara pelayan kemarin yang datang. Jadi saya mau itu nanti dibagikan lagi karena sangat bagus. Nah saudara, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus gimana? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Bilang sama kanan kiri, hidup harus jadi berkat gitu. Amin. Haleluya. Masalah boleh banyak tapi hidup tetap jadi berkat. Amin. Asik. Nah saudara, ini prinsip yang penting, hidup dalam rancangan Tuhan. Saudara, saya kepingin saudara ngebayangin kita jadi orang Yehuda nih ya. Saya pengen kita ngebayangin kita ada di dalam masa ketika Yeremia tulis teks ini saudara. Coba saudara lihat ya apa yang firman Tuhan perintahkan kepada mereka. Tuhan perintahkan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, inilah prinsip hidup menjadi berkat yang Tuhan ajarkan. Nah saudara, saya kepingin kita ngebayangin kalau kita jadi orang Yehuda saudara. Kita ini jadi orang Yehuda nih ya. Kita sedang berhadapan dengan orang Babel, oke? Kita sedang hidup di negara Babel, di mana orang-orangnya telah menghancurkan kota Yerusalem yang kita cintai. Orang-orangnya telah menghancurkan bait Allah yang sangat kita cintai, yang sangat kita banggakan. Dan orang-orangnya telah menghilangkan tanah air tercinta kita, tanah perjanjian. Sudah bayangin, kita ketemu orang-orang yang memperlakukan kita seperti itu. Gimana rasanya? Saudara? Rasanya marah, betul? Halo? Kita pingin benyek-benyek itu orang-orang Babel, saudara, betul ya? Kita kepahitan sama mereka. Apa yang mau kita lakukan sama orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Kita mau balas dendam, halo, betul? Kita mau hancurkan orang-orang Babel, kita mau hancurkan kotanya. Yerusalem sudah dihancurkan, gantian. Kota Babel juga harus hancur ya. Bait Allah telah dihancurkan, gantian. Ya, kota Babel dan seluruh bangunan-bangunannya juga harus jadi porak-poranda. Gantian, mata ganti mata, gigi ganti gigi, jahat balas jahat. Amin. Enggak ada yang amin ya. Ya, saudara, kalau kita jadi orang Yehuda, kita pasti kepahitan. Dan itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar, saudara. Identitas kita dihilangkan oleh orang-orang Babel. Jahat dong. Jahat. Kemerdekaan kita dirampas oleh orang-orang Babel. Saudara nggak punya kemerdekaan, saudara jadi budak. Jahat nggak? Raja Babel itu jahat loh, Nebukadnezar, saudara. Jahat. Kita kalau berhadapan dengan orang-orang yang berbuat jahat, gimana rasanya? Saudara pernah nggak dijahatin orang? Rasanya gimana? Rasanya kita mau ajak berantem. Halo, betul ya? Kita mau balas mata ganti mata, gigi ganti gigi, jahat balas jahat. Baik balas baik, jahat balas jahat, begitu kan? Itu kan yang diajarkan dan itu mungkin memang normal buat daging kita. Dan saya pikir wajar juga gitu kalau orang-orang Yehuda punya pikiran seperti itu. Tapi puji Tuhan,
Firman Tuhan ya tidak mau serupa dengan dunia. Haleluya. Firman Tuhan itu memang tidak serupa dengan dunia, Saudara, serupa dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan ajarkan prinsip ini. Meskipun kamu telah mengalami kejahatan, kekejaman, penindasan dari orang-orang Babel yang menghilangkan kota Yerusalem, menghilangkan bait Allah, menghilangkan tanah perjanjian. Tapi aku perintahkan kamu untuk tetap mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu sedang dibuang. Dan berdoalah untuk kota itu. Saudara disuruh berdoa, saudara. Untuk orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan suruh mereka mengampuni. Ampuni. Doakan dan jadilah berkat. Bilang kanan kiri, ampuni, doakan dan jadilah berkat. Ayo, ampuni, doakan dan jadilah berkat. Wah, saya tahu ini susah ya. Susah saudara ya. Disuruh mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Halo? Mengampuni orang yang berbuat jahat loh. Ya saudara ya. Disuruh mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan disuruh jadi berkat. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Itu firman Tuhan, saudara ya. Dan saya percaya inilah yang Tuhan mau sampaikan juga kepada kita. Kalau saudara mau tahu apa sih rancangan Tuhan? Ini rancangan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara diminta untuk menjadi berkat di tempat itu. Amin, saudara. Menjadi terang sesuai dengan tema tahun 2024. Bapak rohani kita Pak Niko mendapatkan tema bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Bangkit jadi terang di keluarga saudara. Bangkit jadi terang di kampus saudara. Bangkit jadi terang di tempat kerja saudara. Bangkit jadi terang di antara orang-orang yang menyebalkan. Di antara orang-orang menjengkelkan. Bahkan di antara orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara. Bangkit jadi teranglah di sana saudara. Inilah kehendak Tuhan. Saudara, saya mengutip pernyataan dari Bapak Gereja dan teolog besar yang bernama Agustinus, menulis di salah satu bukunya berjudul The City of God, ya, kota Allah. Saudara, Agustinus menulis bahwa sejarah hidup manusia itu adalah konflik antara dua kota besar, yaitu antara the city of God and the city of man, antara kota Allah dengan kota manusia. Nah, kota Allah adalah kota di mana penghuninya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Orang-orang yang menjadi umat perjanjian Allah, umat Allah, itulah kota Allah. City of God. Sedangkan the city of man, kota manusia itu berisi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang melawan Allah, memberontak kepada Allah, yang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, orang-orang yang berdosa. Itu adalah kota manusia. Dan menarik, Agustinus melihat Babel sebagai simbol dari the city of man. Kota manusia yang dipenuhi dengan hawa nafsu, kejahatan dan pemberontakan kepada Allah. Dari sini kita bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada umatnya. Seperti yang ditulis oleh Agustinus dan juga disampaikan oleh Yeremia melalui nubuatannya bahwa Allah ingin membangun the city of God di tengah the city of man. Tuhan mau kota Allah hadir di tengah kota manusia. Ya, atau bahasa lebih kontrasnya, Allah mau kota Allah hadir di tengah kota setan. Ini mungkin lebih kontras saudara ya, antara Allah dengan setan saudara. Dan siapa yang harus menghadirkan kota Allah? Mereka umat Allah, mereka orang-orang percaya, mereka lah yang punya misi untuk menghadirkan kota Allah di tengah kota setan, di tengah kota yang berdosa. Dan siapakah umat Allah di sini? Saudara dan saya, kita semua adalah umat Allah, amin. Saudara dan saya punya misi untuk menghadirkan kota Allah, atau kalau pakai doanya Tuhan Yesus, menghadirkan kerajaan Allah di keluarga saudara, di kampus saudara, di tempat kerja saudara, di bumi seperti di sorga. Seperti yang tadi saya ajak kita doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selalu ingat prinsip ini bahwa Yesus mau selama kita tinggal di dunia ini, kita boleh menghadirkan kerajaan Allah di tempat di mana kita berada, saudara. Nah, saudara, Roma pasal 12 ayat 21 berkata begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan
kebaikan. Saudara, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good, saudara. Nah, saya mau kutip kalimat yang pernah disampaikan oleh Mother Teresa. Saudara tahu ya, Mother Teresa seorang yang sangat berdampak sekali hidupnya bagi orang-orang India. Beliau berkata begini, orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, gak tulus loh gitu ya. Bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin orang lain akan menipu, membohongimu, bagaimanapun tetaplah jujur dan terbuka. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin aja ada orang yang iri hati dengan saudara. Bagaimanapun tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini, mungkin besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu, karena ini bukan urusan antara kamu dengan mereka, tetapi ini urusan antara kamu dengan Tuhanmu. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Amin. Ini bukan urusan kita sama orang, karena kalau urusan sama orang, orang itu gak layak dimaafkan. Ya kan? Orang itu tidak layak untuk diberkati. Kenapa? Karena mereka menjengkelkan kita, karena mereka menyebalkan kita, mereka iri sama kita, mereka mungkin ngomongin kita di belakang, mungkin mereka menggosip, menjatuhkan kita. Kita gak bisa menghindar, saudara, dari orang-orang egois. Saya sering sampaikan ini ya, kita gak bisa menghindar dari orang-orang egois. Kita gak bisa menghindar dari orang-orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, yang gak peduli dengan kita, yang cuek dengan kita. Kita gak bisa menghindar dari orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Kita akan berhadapan dengan orang-orang itu. Di keluarga ada, di kampus ada, di tempat kerja ada, bahkan bad news, di gereja juga ada. Saya berharap gak ada sih di BIC, tapi saya mau katakan, tetap saja kemungkinan orang-orang itu ada di gereja, saudara. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Kita nggak usah naif lah, ada di gereja pun ada orang-orang menyebalkan. Di gereja ada orang-orang egois, ada orang-orang iri, ada orang-orang yang gak peduli dengan saudara. Di gereja ada, saudara, ada. Ada beberapa orang, bahkan cukup banyak orang-orang kecewa sama Tuhan karena orang-orang gereja. Mereka meninggalkan Tuhan, kepahitan karena orang-orang gereja. Itu bukan lagu baru, itu lagu lama, saudara ya. Jadi kalau saudara ngelihat orang-orang itu ada di gereja, jangan syok. Itu sudah zaman sejak dulu sudah ada, saudara, yang kisah-kisah seperti itu. Makanya saya mengajak saudara untuk tidak mengarahkan pengharapanmu kepada manusia. Karena mengharap pada manusia kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang tulus. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jangan atur ekspektasi saudara kepada manusia. Atur ekspektasi saudara kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kasih, penerimaan, pengakuan yang sejati. Sedangkan kasih, penerimaan, dan pengakuan manusia itu terbatas. Ada syaratnya, ya kan? Halo, betul? Iya, hari ini dia menguji saudara, besok belum tentu, saudara ya. Hari ini dia senyum sama saudara, besok belum tentu. Hari ini dia menerima saudara, besok belum tentu. Hari ini dia mengakui saudara, besok belum tentu. Manusia itu bisa berubah-berubah, saudara. Jangan taruh rasa berharga kebahagiaanmu sama manusia. Taruhlah rasa berharga dan kebahagiaanmu di dalam Tuhan. Sehingga ketika manusia mungkin tidak berlaku sesuai keinginan saudara, mungkin perilaku mereka tidak sesuai ekspektasi saudara, saudara tetap bisa jaga hati untuk tidak menjadi kepahitan. Sama orang-orang Yehuda juga diajarin sama Tuhan. Meskipun kamu sedang dijadikan budak sama orang-orang Babel, kamu tetap harus mengampuni, mendoakan, dan menjadi berkat, menjadi terang di sana. Inilah rancangan Tuhan buat hidup saudara dan saya. Yang terakhir, haleluya. Yang terakhir biasanya 2 poin, kali ini saya minta 3 poin, gak apa-apa ya saudara ya. Yang ketiga saudara, hidup dalam rancangan Tuhan itu artinya hidup menurut firman. Katakan hidup menurut firman, 2, 3, hidup menurut firman. Mari kita lihat ayatnya. Yeremia 29 ayat 8, 9, 10. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu,
oleh juru-juru tenungmu, janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab, ayat 9, mereka bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak pernah mengutus nabi-nabi itu, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bahwa waktuku kamu harus ada di Babel selama 70 tahun. Dan aku akan menepati janjiku dan mengembalikan kamu ke tanah perjanjian. Nah saudara, saya harus jelasin teksnya saudara ya. Begini saudara, jadi gini, pada saat orang-orang Yehuda ini ada di Babel, itu ada nabi-nabi palsu di sana saudara. Ada nabi-nabi palsu yang mengaku-ngaku diutus oleh Tuhan Allah Yahweh saudara ya. Mereka ngaku-ngaku mendapat nubuat ya. Padahal bukan nubuat tapi lubuat saudara ya. Bukan nubuat saudara, itu mereka buat-buat sendiri, lubuat. Jadi mereka mengaku mendapatkan nubuatan, mendapatkan mimpi, hati-hati nih saudara ya. Mendapatkan visi, ya, mereka mendapatkan firman dari Tuhan begitu kepada orang-orang Israel. Dan saudara tahu nggak, firmannya itu manis sekali. Mereka bilang gini sama orang-orang Yehuda yang waktu itu lagi sedih, lagi kecewa, lagi kehilangan harapan. Mereka bilang gini, hai umat Israel, ini pakai bahasa saya ya. Hai umat Israel, kalian jangan terus-menerus melihat ya, meratap apa yang sedang terjadi hari ini. Karena apa? Karena kalian tuh cuma sebentar aja di Babel ya. Kalian tuh cuma sebentar aja di Babel, kalian tuh akan segera pulang ke Yerusalem. Jangan mau menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan suruh kamu apa tadi? Dirikan rumah. Jangan, ngapain diriin rumah? Cuma sebentar kok di Babel. Tadi firman Tuhan suruh ngapain? Buatlah kebun. Jangan nurut sama firman Tuhan. Gak usah buat kebun. Suruh ngapain lagi? Suruh menikah, menikah. Gak usah, sebentar doang di Babel. Paling cuma 1-2 bulan, ya paling lama 1-2 tahun lah di Babel ya kan. Tapi firman Tuhan tadi suruh kita mengusahakan kesejahteraan kota Babel. Jangan nurut firman Tuhan itu ya, ngapain ngusahain kesejahteraan kota Babel? Kalian sudah dijahatin sama orang-orang Babel. Lagian kalian tuh cuma sebentar di Babel ya, bentar lagi pulang ke Yerusalem. Ya percaya deh sama kami, bentar lagi pulang. Jangan nurutin firman Tuhan untuk kalian mendirikan rumah, membuat kebun, menikah dan mengusahakan kesejahteraan kota Babel, karena sebentar lagi kalian akan balik ke Yerusalem. Asik gak? Saudara, baik gak itu? Kalau saudara sedang jadi orang Yehuda, dengar kabar itu, wih penghiburan nih, betul? Kalau gitu kita gak usah buka koper deh. Ya, apalagi mendirikan rumah, membuat kebun, menikah, gak usah. Cuma sebentar doang kok di Babel, ya kan itu nabi-nabi udah pada ngomong. Kalau gitu gak usah mengusahakan kesejahteraan kota. Yeremia tuh nggak asik nubuatannya ya. Masa Yeremia bilang kita 70 tahun di sini, kelamaan 70 tahun. 70 tahun lama gak? Lama. Lebih enak dengerin Yeremia atau dengerin nabi-nabi ini? Ya nabi-nabi ini saudara. Nabi-nabi ini lebih enak omongannya. Iya enggak? Wah paling cuma 1-2 tahun lah paling lama. Udah gak usah nurut firman Tuhan lah. Iya, bentar lagi kita pulang kok ke Yerusalem. Oke, saudara. Itu yang terjadi saudara. Dan Tuhan langsung berkata, hey kalian itu semua dihasut. Nih lihat nih saudara ya, kalian itu semua diperdayakan oleh nabi-nabi yang bernubuat palsu demi namaku, padahal aku tidak pernah mengutus mereka. Ayat 10 nih, karena aku tetap berfirman, kalian harus 70 tahun di Babel. Makanya aku minta kalian dirikan rumah, buat kebun dan menikah. Aku minta kalian tetap mengusahakan kesejahteraan kota Babel dan berdoa bagi kota itu. Karena waktuku 70 tahun. Jangan dengarkan nabi-nabi itu yang bilang sebentar aja. Enggak lama lagi balik ke Yerusalem. Mereka sedang berfirman palsu. Mereka sedang memberikan penghiburan yang palsu. Saudara hati-hati ya saudara ya, karena jangan sampai saya jadi nabi palsu ya saudara ya. Saya ini pemberita firman Tuhan kan. Tapi saya gak boleh meninabobokan jemaat dengan kenyamanan dunia. Sehingga jemaat jadi lebih cinta dunia daripada cinta Tuhan saudara. Ini nabi-nabi palsu ini mau mengarahkan mereka untuk lebih mencintai rasa aman yang palsu. Mencintai penghiburan yang palsu. Wah ini ngeri saudara, rasa aman yang palsu. Penghiburan yang palsu, pengharapan yang palsu. Ya maka Tuhan jangan sampai khotbah saya ini ya mengarahkan orang-orang makin cinta dunia gitu ya. Karena cukup banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang terus mengentertain jemaatnya untuk terus mencintai dunia dan segala isinya dan lupa kalau mereka itu warga negara kerajaan sorga yang cuma jadi pengembara di dunia ini, yang sebentar lagi bakal check out dari dunia ini gitu. Iya,
Saya harus aku itu, saya sering dengar khotbah mulai dari umur 15 tahun, saudara saya dengerin khotbah. Jadi mayoritas pengkhotbah itu lebih membawa hati orang itu kepada dunia ini daripada kepada kekekalan, saudara. Padahal Tuhan mau hati kita orientasinya terus kepada kekekalan ya. Terus ingat bahwa kita ini status identitasnya warga kerajaan sorga. Dan selama kita tinggal di dunia kita diminta untuk jadi terang, jadi berkat dan tidak perlu melekatkan hati kita kepada dunia. Sebab dunia dan segala isinya akan segera lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya saudara kita harus berhati-hati. Karena saya tahu ini gak gampang. Hidup menurut firman itu tidak gampang. Ya, apalagi kita ini sekarang sedang hidup di zaman yang pengennya semua serba cepat. Halo? Budaya Korea apalagi ya. Kita sedang hidup di tengah zaman yang pengennya semua serba instan, shortcut, jalan pintas aja. Yang penting hasil, cara itu gak penting. Proses itu gak penting, kelamaan, potong jalan aja, langgar etika, tabrak aja karakter. Yang penting kamu dapat hasil, yang penting kamu menang, begitu ya. Yang penting kamu bisa mencapai puncak itu. Gimana caranya menuju puncak gak penting. Cara menuju puncak nggak penting, pakai cara apa saja, cara kotor sekalian, pakai aja. Yang penting kamu ada di puncak, nah itu baru keren. Kamu umat Allah yang diberkati. Lihat tuh bisnis kamu, kekayaan kamu, omsetnya, asetnya, kesaksian sama orang-orang tuh. Kamu dulu miskin sekarang kaya, tapi jangan ngomong soal caranya. Cara itu nggak penting, proses itu nggak penting. Yang penting kamu ada di puncak, menuju puncak. Gemilang cahaya, ya kan? Jadi kita saudara hati-hati, kita ada di sebuah zaman di mana orang-orang itu udah nggak peduli dengan cara. Siapa sih yang nggak pengen kaya? Kita semua pengen kaya. Halo? Bohong kalau sudah nggak mau kaya. Siapa sih yang nggak pengen nikah? Kita semua pengen nikah. Halo, betul? Amin. Bohong saudara bilang enggak saya nggak mau nikah, enggak saya nggak mau kaya. Bohong itu ya. Pasti saudara pengen menikah, saudara pengen kaya dan saya percaya Tuhan juga senang loh kalau saudara kaya. Tuhan juga senang kalau saudara menikah. Tuhan siapa di sini yang kuliah? Siapa sih yang nggak pengen dapat nilai bagus? Siapa sih anak saudara yang kuliah siapa yang nggak pengen lulus? Halo. Nggak pengen cepat lulus, aduh ada? Nggak ada, kita semua juga pengen dapat nilai bagus, ya nggak sih? Kita pengen lulus, pengen cepat lulus, betul? Halo? Tapi hati-hati dengan kata cepat. Ingin cepat kaya, ingin cepat menikah, ingin cepat lulus, hati-hati dengan kata cepat, saudara. Karena kadang-kadang kata cepat itu membuat kita tidak mau sabar menunggu waktunya Tuhan. Sama kayak orang-orang Yehuda, 70 tahun men kata nabi palsu. Come on, 70 tahun lama banget itu Yeremia. Aduh buatan apaan Yeremia? Ya, ini dong lebih keren nubuatan kami dong. Enggak sampai 70 tahun, paling 1-2 tahun, 3-4 bulan lah kira-kira. Dan waktu itu orang-orang Yehuda bingung ku dibuatnya. Yang satu bilang 70 tahun, yang satu bilang enggak lama, cepat. Mereka tuh bingung mana yang benar nih, karena dua-duanya mengatasnamakan Tuhan. Dua-duanya pakai nama Tuhan, berfirman, bernubuat, mimpi. Wah, dua-duanya saudara. Ngeri kan saudara? Saudara harus berhati-hati saudara. Hari ini kita sedang hidup di zaman di mana orang udah gak mau menunggu. Udah gak sabar dengan nunggu-nunggu. Kelamaan nunggu-nunggu. Udahlah, tabrak aja lah. Kalau pengen nikah, udahlah. Gak usah nurut firman, gak apa-apa. Firman Tuhan bilang apa sih? Pasangan harus seimbang. Aduh, pasangan seimbang gak nikah kamu. Kalau kamu nurut firman Tuhan, pasangan harus seimbang. Iya, tapi firman Tuhan bilang terang gelap tidak bisa bersatu. Alah, itu kuno itu. Terang gelap tidak bisa bersatu. Ya, sekarang waktunya kamu pilih. Ayo, kamu nikah gak? Mau? Ya, udahlah. Mau terang, mau gelap itu gak penting. Yang penting orangnya baik gak? Sayang kamu gak? Sayang keluarga gak? Kaya gak? Anak keberapa? Anak tunggal. Wes. Sebentar lagi orang tuanya mau meninggal. Wah, udah saudara ya, ini yang dicari, yang penting baik, ya kan, anak tunggal, sebentar lagi orang tuanya mau meninggal, warisan datang kepada dia, udah kamu pasti kaya, 7 turunan, itu yang penting. Gak usah nurut firman, saudara, halo, hati-hati, itu palsu. Itu palsu, saudara. Kita kepingin, siapa sih yang gak kepingin? Ya, kita kepingin nikah, kita kepingin dapat nilai bagus, tapi hati-hati dengan cara dapat nilai bagusnya gimana tuh? Pengen lulus, cara lulusnya gimana tuh? Itu perlu ditelusuri saudara. Prosesnya gimana? Prosesnya kok bisa lulus? Ya bisa lulus. Itu perlu dipikirkan. Kaya, siapa yang gak pengen kaya? Semua juga mau jadi kaya saudara. Tapi cara mendapatkan kekayaannya itu gimana? Prosesnya gimana? Sesuai firman atau tidak saudara?
Hati-hati, karena kita ini sedang hidup di tengah dunia yang penuh dengan suara. Ya, ada banyak suara di dunia ini saudara ya. Makanya saudara harus hati-hati dengan apa yang saudara tonton, apa yang saudara dengar, teman-teman di mana saudara bergaul, minta nasihat sama siapa. Saudara hati-hati minta nasihatnya itu sama siapa. Ya, karena orang-orang itu bisa memberikan rasa aman palsu, penghiburan palsu dan pengharapan palsu yang menjauhkan saudara dari kebenaran Alkitab. Makanya baca kitab suci, doa tiap hari, setiap hari. Saudara harus baca supaya saudara tidak tertipu. Karena kita bisa tahu ini palsu kalau tahu yang asli. Tapi kalau nggak pernah baca yang asli, ya kalau nggak pernah baca yang asli gimana saudara tahu? Tadi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu di YouTube saudara jutaan viewersnya saudara ya. Subscribernya juga jutaan saudara ya. Dan cukup banyak orang-orang Kristen yang upload, sending, saya pernah tegur. Saya bilang, ini sesat. Ya, tapi dia sending, wah karena Kristen. Tapi saudara tahu dalamnya begitu masuk tadi sesat. Kristus sekarang menjadi wanita, lahir sebagai wanita China, saudara ya. Dan kacau, saudara. Tapi itu di YouTube, film-filmnya, lagu-lagunya bagus banget. Ketik aja Gereja Tuhan Maha Kuasa. Ya, the Lord, God Almighty. Apa sih bahasa Inggrisnya? Wah, saya tahu bahasa Indonesianya, Gereja Tuhan Maha Kuasa. Ketik aja, itu jutaan subscribernya, viewersnya, saudara. Itu di Korea banyak, di Indonesia banyak, di seluruh dunia itu sudah tapi itu sesat, saudara. Nah, kalau kita nggak baca Alkitab, ya, saudara, begitu lihat, keren filmnya, lagunya keren, ya, rohani kok, memuji-muji Yesus kok, ya, memuji-muji Allah kok, ya kan? Masuklah sudah ke situ. Nah, saudara, akhirnya sudah kan terjerat, hati-hati, ini baru satu tadi ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ada Sinchonji, ada kalau Saksi Yehova udah pada tahu ya, Saksi Yehova, dan di Korea ini banyak sekali itu yang sesat itu saudara. Makanya gimana kita bisa tahu membedakannya, mana yang palsu? Ya kita harus punya yang asli, kita harus menghidupi yang asli saudara. Haleluya, saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar 3 poin penting saudara ya. Hidup dalam rancangan Tuhan. Saya nggak tahu hari-hari ini janji apa yang Tuhan taruh di hati saudara ya, secara personal. Tapi begini saudara, ketika saudara sedang menunggu Tuhan, ketika saudara sedang menantikan Tuhan, ketika saudara sedang berharap kepada Tuhan, apapun itu, kita berharap Tuhan, mungkin saudara sedang berdoa supaya keluarga saudara diselamatkan, orang tua saudara, kakak adik saudara diselamatkan. Dalam masa penantian itu jangan pasif, hiduplah sebagai pemenang, hiduplah jadi berkat, dan hiduplah menurut firman. Amin. Mungkin saudara sedang berdoa supaya di tempat kerja saudara bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di tempat kerja saudara. Saudara mungkin sedang berdoa supaya di kampus saudara ada kebangunan rohani mungkin ya, saudara sedang menantikan Tuhan datanglah ke kampusku, Tuhan datanglah ke tempat kerjaku, Tuhan datanglah di keluargaku, papa mamaku terima Tuhan Yesus, kakak adikku terima Tuhan Yesus, aku kepingin melihat ya, atau mungkin saudara lagi berdoa, Tuhan ubahlah aku, karakterku dan lain sebagainya. Apapun yang Tuhan yang saudara sedang tunggu dari Tuhan, jangan pasif, lakukan 3 ini. Tetap hidup sebagai pemenang, jangan putus asa, jangan menyerah. Keep moving, keep winning. Berkaryalah, berikanlah yang terbaik dalam hidup saudara. Yang kedua, hidup tetap jadi berkat. Meskipun nih orang tuanya kayaknya gak ada sign terima Tuhan Yesus, tetap jadi berkat aja. Tapi saya udah baik sama papa mama kelihatannya tetap keras hati, tetap baikin aja terus saudara ya. Saya sama papa saja 13 tahun saudara, doain papa saya terima Tuhan Yesus 13 tahun. Saya juga udah hampir menyerah saudara. Ya ini kok papa gak bertobat sih ya, udah dibaikin, ya udah didoain, keras banget hatinya. Tapi saya punya mama yang mempraktekkan firman ini. Dad, kita gak boleh nyerah Dad. Ayo doa terus setiap hari. Tapi Ma udah lama banget nih gak ada perubahan. Doa terus. Mama saya suruh saya berdoa, kami sekeluarga tetap berdoa terus. Dan akhirnya papa saya bisa terima Tuhan Yesus. Tahun 2000 minta dibaptis. Karena mama saya ngajarin hidup tuh harus jadi pemenang. Hidup tuh gak boleh nyerah. Hidup tuh harus jadi berkat. Dan yang ketiga, hidup itu harus menuruti firman Tuhan. Meskipun mungkin resikonya kita gak bisa cepat kaya. Kita gak bisa cepat menikah mungkin, atau kita gak bisa cepat lulus, gak apa-apa. Demi kebenaran firman Tuhan, aku tetap mau menghidupi kebenaran, itu adalah harga mati. Kebenaran itu adalah segala-galanya dan aku gak mau tukar identitasku dengan yang lain. Aku mau tetap identitasku ada di dalam kebenaran
firman Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi ya lagu tadi. Dia yang berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Tapi dalam waktu penantian, hidup jadi pemenang, hidup jadi berkat, hidup menuruti firman. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini sebagai